Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil, alhamdulillahilladzi, alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu, para hadirin jemaah perguruan Thariq Naqsyabandi rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita dan rutinitas kita, melaksanakan zikir jahar online, zikir subuh online yang kita sama-sama laksanakan pada pagi hari ini. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tak lupa menyampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, semoga kita dapat mentaatinya, mengikutinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bahwa kita tidak bosan-bosannya ya untuk selalu menghimbau, mengingatkan, menasihati, karena ini merupakan kebaikan untuk kita bersama. Karena kita tidak terlepas daripada lupa, hilap, atau hal-hal yang meragukan, ya. Atau bisa jadi hal-hal yang kita tidak tahu ya, kebaikan apa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini ada sesuatu hal yang sangat penting ya, artinya untuk saling kita nasihati. Artinya bahwa dalam kehidupan ini bagaimana kita mengatur strategi kita ya. Karena dalam kehidupan ini banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi. Baik itu perkara secara pribadi, secara intern maupun ekstern, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan kepada di luar kita secara secara misalnya bersentuhan dengan berbagai macam persoalan di luar. Namun demikian adalah suatu menjadi hal yang baik untuk kita ambil. Mana hal-hal yang perlu kita ambil sebagai pembelajaran atau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan atau mungkin adalah hal-hal yang tidak harus perlu kita ambil, bahkan akan membahayakan kita ketika satu yang akan menggiring pada hal-hal yang tidak baik. Tentu dengan mensikapinya dengan secara lebih santun, yang lebih bijak. Artinya kita tidak dirugikan oleh apa yang tersampaikan, dan kita juga tidak menyakiti mereka orang yang menyampaikan.
kita mengambil jalan tengah, jalan mutawasid, khairul umur awsatuha. Sesuatu yang baik adalah yang ada di tengah-tengahnya. Terlebih-lebih di dalam perkara ilmu menghadapi perbedaan, kita tidak harus membencinya atau menghindari. Tidak bisa kita hindari. Yang penting bagaimana kita mensikapinya. Terlebih-lebih dalam perkara keimanan misalnya. Persoalan keimanan ini adalah sangat paling mendasar, ya. Sangat inti sekali menentukan seseorang bahwa mereka itu baik di sisi Allah dan tidaknya ada faktor keimanan. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan abdalul imanil mar'i ayya'lam annallah ma'hu khaisukana. Seutama-utama iman seseorang adalah orang yang mengetahui bahwa mereka berserta dengan Allah di mana saja mereka berada. Orang yang mengetahui mereka bahwa ia berserta dengan Allah di mana saja ia berada. Itulah utama imannya seseorang. Oleh sebab itu kita diperkenalkan, ya. Kita dipahamkan, kita dibimbing ya tentang bagaimana kita pengenalan kita ya beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak awam nantinya, tidak menjadi sesuatu hal yang menyulitkan kita, bahkan hal-hal yang sangat tidak mungkin kan, karena sebagian mengatakan adalah mustahil ya, hanya bisa terjadi kepada orang tertentu, para nabi, misalnya para aulia ambiya Allah. Bagi kalangan orang-orang yang biasa tidak mungkin tidak mungkin sampai ya, bukan tidak mungkin bisa mereka sampai ke tatanan atau sebuah kelas ma'rifatullah. Padahal Nabi telah mengingatkan bahwa ya, jalan kita untuk kita menjadi hamba yang baik, hamba yang dekat adalah dengan cara bermarifat kepada Allah. Bagaimanapun juga di dalam kita mengukur dalam ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang baik itulah mereka ketika menyembah kepada Allah, mengenal sesembahannya. Bukan mereka hanya sebatas keyakinan semata-mata, tetapi betul-betul dia mengenal yang mereka sembah. Itu sebabnya adalah salah satu bagian ma'rifat yang terbaik adalah orang-orang yang mengenal yang mereka sembah. Oleh sebab itu kita di dalam diskusi diingatkan sebelum kita menjawab, maka terlebih dahulu kita harus mengenal yang kita sembah sebelum kita menyembah. Ma'rifatul ma'bud qabla ibadah, mengenal yang kita sembah sebelum kita menyembah. Dengan penjelasan-penjelasan dari beberapa dalil inilah yang menguatkan keimanan kita, yang menjadi satu keyakinan, menjadi suatu pencarian ya, terus menjadi satu ya, jalan kita untuk memperdalam pengetahuan, memperdalam satu bimbingan tentang bermarifat kepada Allah. Jangan hanya sebatas keyakinan yang tidak pasti. Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya di situ. Yang penting yakin saja. Maka di dalam kalangan ulama membagi tentang kemarifatan itu kepada Allah. Ada sebagian bermarifat bidalil, ya. Man arafallahu bidalil bahwa mutakallim. Orang mengenal Allah, mengenal bermarifat itu dengan dalil. Ya. Artinya mereka mengenal Allah dari ciptaannya, bumi, langit dan seisinya. Itu dalil namanya. Itu dikatakan dengan ma'rifatul bidalil. Ini adalah satu ma'rifat yang biasa, yang umum, yang standar gitu. Nah, itu ma'rifat bidalil inilah yang ulama-ulama pakai. Maka begitu ditanya tentang bagaimana bermarifat kepada Allah, dari mana kita mengenal Allah, dari ciptaannya. Nah, itu namanya ma'rifat bidalil.
Tapi ada sebagian yang mengikuti ya perkara marifat bidalah ini. Nah inilah kalangan orang-orang yang amil, yang orang yang hanya mengikuti saja. Tapi ketika mengikuti marifat yang berhakikat, itu luar biasa walaupun dia termasuk golongan orang yang bermanfaat secara mengikuti saja, tetapi yang diikuti ada sesuatu yang hak, itu akan akan memperoleh kebaikan di dalamnya karena yang diikuti adalah yang benar-benar bermakrifat kepada Allah. Man arafallah bil hakikat, man arafallah bihi bahwa ma'rifat bil hakikat. Sesungguhnya orang-orang yang bermakrifat dengan hak Allah, dengan milik Allah, maka marifatnya demikianlah yang dikenal dengan marifat bil hakikat, marifat yang sebenar-benar marifat. Ini sebabnya kita dibimbing, ditunjukkan cara bermarifat yang baik dan benar melalui hak Allah. Jadi kita tidak ada satu kesan bahwa mempunyai suatu analisa, satu pemikiran, satu penafsiran. Kita hanya tunduk saja kepada hak Allah dengannya lah sehingga kita mengenalnya, dengannya lah kita sehingga dipahamkan, ya, tanpa harus melalui sebuah analisa, fikir dan sebagainya. Karena Allah sendiri yang memerintahkan, ya, dengan jalan mengenal hak Allah, jalan mengenalnya Dia. Nah, itu sebabnya kita dibimbing untuk didekatkan dulu kepada hak Allah, diperkenalkan kepada hak Allah yang Allah rahasiakan di dalam diri kita masing-masing. Itu sebab Allah katakan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak melihatnya, memperhatikan. Ini sederhana sekali sesungguhnya, bahwa dengan bahasa ini yang paling mudah, paling diterima oleh semua kalangan, oleh semua lapisan, ya, semua ya tingkatan ya makom misalnya yang paling ideal, sehingga dari mubtadi, pemula, kemudian mutawasil, bahkan sangat-sangat ideal sekali sehingga tidak akan menimbulkan sebuah kontroversi. Makanya di dalam kajian-kajian hakikat marifat ini sebagai landasan kita supaya di luar sana nyaman, aman, ya, sehingga dengan bahasa ini standar, ya. Artinya kita tidak melampaui bahasa-bahasa kerohanian atau bahasa-bahasa Tuhan. Tapi memang ada pemahaman yang lebih spesifik gitu. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi sebuah pemahaman makrifat bagi pengalaman, bagi orang yang mengalami spiritual yang tingkat tinggi, ya. Nah inilah yang harus kita jaga. Ini yang banyak terjadi kontroversinya di situ. Itu sebabnya kita menjaga kita daripada akan menjadi satu kebahayaan di antara pandangan-pandangan kalangan orang-orang yang pemula atau orang yang baru belajar dan sebagainya. Kita harus jaga itu. Itulah yang kadang-kadang orang yang tunggu-tunggu bahasa-bahasa, tapi kita tetap itu ada batasan supaya kita di semua ya pandangan akan enak, ya, bisa diterima. Sebabnya para ulama sufi misalnya seperti Imam Ghazali, kalau kita telusuri dari penyampaian di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya atau di kitab rahasia Imam Ghazali, Sirrul Insan, dan kitab-kitab yang lain, memang dia cara penyampaiannya itu halus, ya. Nah, cara penyampaiannya itu sangat hati-hati di situ. Ya karena memang dia salah satu sebagai yang menjembatani antara kalangan orang-orang ahli sufi yang seperti Ibnu Arabi misalnya, Al-Halad, atau dengan apa yang dipahamkan orang-orang ahli filsafat, sehingga mereka memilih jalan tengah. Nah, ya, di antaranya adalah
pandangan dialah yang paling diambil, yang paling diterima, terutama dari kalangan ulama-ulama syariat. Itu sebabnya kita juga yang menjadi sorotan ya di tengah-tengah ya pendapat yang begitu banyak. Nah, kita juga harus mengatur ya, menjaga satu pandangan-pandangan yang mana yang paling yang mudah. Tapi berbeda nanti ketika sudah masuk kepada satu pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman yang terkait tentang kerohaniannya yang sudah mencapai puncak. Ya pana fillah, baqa fillah, itu nanti ada pembahasan yang lebih spesifik juga dan itu. Bahkan penyampaian-penyampaian yang dimana yang tadinya menjadi kontroversi dari apa yang tersampaikan dari kalangan Al-Halal, Ibnu Arabi dan bahkan termasuk Siti Jenar. Jadi bisa kita jelaskan di situ ya. Nah, kita beri pemahaman yang pas, yang bersesuaian dengan apa yang dimaksudkan dari orang yang berpengalaman itu sendiri. Bukan dari pendapat, hanya dari satu tafsiran yang tidak seimbang, hanya melalui pikiran, tetapi dia tidak mengalami seperti apa yang dirasakan oleh apa yang tersampaikan. Karena dua pandangan yang berbeda, koreksinya dia harus melalui pikiran, itu ketika menafsirkan sesuatu tafsiran yang terkait dengan pengalaman atau terkait dengan apa yang tersampaikan. Tapi ada satu pengalaman yang tidak mungkin ya, bisa terpahamkan dengan dalil-dalil nakli, namun spiritualnya yang akan menjelaskan. Nah, disitulah yang memberi satu penjelasan yang bisa diterima. Ya, bisanya ini pernah terjadi, pernah kita diskusikan perkara ini ketika waktu itu ya berkunjung ke Jawa Tengah ya. Jamaah kita yang ada di Jawa Tengah itu terkait ada salah satu jamaah kita yang orang tuanya yang belajar dulu di Siti Jenar ya, Syekh Siti Jenar. Sehingga para ulama-ulama yang di sana ya karena beliau belajar di Siti Jenar selalu diumumkan, selalu direndahkan di situ bahwa orang tuanya dianggap bahwa mengamalkan amalan sesat ya, amalan yang sesat, mengikuti ajaran Siti Jenar itu dijadikan satu pemahaman yang tidak boleh ya. Itu yang terjadi. Sehingga jamaah yang dihina orang tuanya itu menanyakan tentang perkara apa yang diamalkan atau yang diilmukan oleh orang tuanya di sini. Alhamdulillah kita jelaskan secara detail, secara lebih mendalam terhadap apa maksud daripada pernyataan daripada Siti Jenar dalam bahasa kontroversinya manunggal kaulwa Gusti. Jadi ketika dibahasakan dengan bahasa kerohanian dan memang bahasa itu kerohanian seperti itu ya. Ketika orang sudah mengalami spiritualnya, di situasi itulah pernyataan itu semua ada ya. Bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi ada memang betul-betul dialami seperti itu. Dan itulah pentingnya ya pemahaman, penjelasan yang sesuai dengan konteksnya ya, supaya mereka tidak terlalu jauh memaknainya, terlalu jauh mereka menanggapinya. Nah, begitu kita jelaskan itu perkara rohani, perkara spiritual itu, alhamdulillah sangat menerima sekali dan mereka plong ya, lega sekali, tidak lagi terbebani. Walaupun orang mau ngatain apa saja, ya tidak urusan, karena mereka memahami
bahwa ada sebagian orang yang mengerti tentang itu dan ada juga yang tidak. Begitu diberi penjelasan, alhamdulillah sangat menerima sekali dan mereka ya aman ya. Jadi tidak lagi terganggu. Walaupun orang itu ngomong apa saja mereka menerima ya. Seperti itulah sesungguhnya di jamaah-jamaah kita kan seringkali dihujat, seringkali dikatain hal-hal yang kadang-kadang ya tidak nyaman kita dengar. Tapi karena ketidakmengertian saja sehingga bahasa itu tersampaikan seperti itu. Dan ini salah satu yang harus kita pilih-pilih, yang kita harus amankan ya. Bila perlu kita ada satu komunikasi, dialog atau diskusi sebenarnya terkait masalah pemahaman-pemahaman yang berseberangan atau yang berbeda. Kita ambil dari titik tengah dari hal-hal yang berbeda. Itu sesungguhnya. Sebenarnya hal-hal yang berbeda itu kan hanya tergantung daripada sudut pandang. Karena bagaimanapun juga mereka menguraikan sesuatu dengan apa yang dilihat oleh mata, apa yang dipikirkan oleh kepala. Tapi bukan sesuatu yang dirasakan oleh hati. Maka ada bahasa orang-orang sufi dalam sebuah dialognya. Sampai-sampai dikatakan, aku mengetahui apa yang dia kenal. Dan aku mengenal apa yang dia ketahui. Nah, itu kan bahasa filsafat dengan bahasa orang ahli hakikat kan begitu. Kalau orang-orang ahli hakikat, dia mengenal, ya, dia mengenal baru. Kalau orang ahli filsafat hanya sebatas mengetahuinya, ya, tetapi untuk mengenalnya yang susah, yang sulit. Maka aku mengenal apa yang dia ketahui dan aku ketahui apa yang dia kenal. Itu jadi bahasanya ini ya, makanya orang-orang yang mengenal itu yang paling yang paling dekat, yang paling ideal, yang paling bisa kita ambil ya sebagai storyteller, sebagai contoh ya. Maka bahasa mengenal ini kan dari dulu ya, dari awal Nabi menyampaikan dakwah itu adalah bahasa mengenal ya. Mengenal dulu baru kita menjalankan perintah-perintah yang lain. Sehingga ketika kita mau pahamkan tentang persoalan ini sangat ya banyak ya kontroversi. Ya, hal inilah yang kita mengambil perkara-perkara yang paling ideal, paling nyaman ya, supaya di semua tataran, di semua kalangan bisa menerima. Maka seringkali saya membahas kalau kita bicara tentang ibadah, terutama sholat, ya tentu terkait tentang hakikat dan marifat atau syariat dan thariqah kan gitu. Tetapi kita tidak mengambil dari sisi pemahaman, dari sisi penjabaran, tetapi mengambil dari sisi-sisi manawi, sisi-sisi yang terkait kepada ilmunya ya, bukan sejarahnya atau mengambil kontroversinya, tetapi ilmunya di situ. Di situ yang kita sajikan buat mereka sehingga nyaman dan mereka bisa buktikan dan bisa merasakan. Contoh misalnya bahwa orang ini kan menjadi pencariannya ini kan bagaimana di dalam syariat ibadah itu bisa husuk misalnya. Itu kan di tatanan syariat kan yang dicari husuk ya. Jadi husuk ini kan sulit bagi mereka. Maka memahami husuk adalah mereka bagaimana di dalam sholatnya, dalam dari takbiratul ihram sampai salam, mereka betul-betul memperhatikan bacaannya, gerakannya, bahkan mana-mana arti-arti daripada apa yang dia baca dan apa yang mereka amalkan. Itu tidak boleh terlepas. Makanya di dalam ibadah mereka tidak boleh
terkesan lupa di situ. Betul-betul ingatannya itu pada bacaan dan gerakan. Itu sudah khusyuk bagi mereka. Ya kan? Sedangkan ahli tarekah sudah berbeda. Tidak lagi kepada bacaannya, kepada memandang dirinya. Ya, makanya menghadirkan dirinya sebelum ibadah. Ya. Karena itu sebagai sandaran mereka. Berbeda di kalangan orang yang hakikat. Udah masuk ke wilayah di dalam dirinya itu ada sesuatu yang Allah rahasiakan, yang tersirat di dalamnya. Dan itulah pedoman. Maka apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Nah itulah sesungguhnya yang menjadi perhatian di dalam ubudiyah, bukan yang lainnya. Sedangkan ahli ma'rifat adalah lebih daripada itu segala-galanya, tanpa ada yang lain kecuali hanya dia semata-mata. Ma'rifat bil hakikat, ma'rifat bil ma'rifat. Itu masuk kepada wilayah makom, kan? Itu pembahasannya sangat khusus sekali sebenarnya. Nah, sekali lagi bahwa dari pemahaman-pemahaman yang tersampaikan, yang kita temui dari beberapa penyampaian, boleh kita ambil dari beberapa pandangan-pandangan. Nah, boleh kita bisa jadikan sebagai satu ya pengetahuan, tetapi bukan kita jadikan sebagai dalam beretikat, dalam aplikasi beretikat dan berhakikat itu sangat jauh sekali, sangat tidak ketemu ya, sangat jauh sekali dan tidak ketemu dia, bahkan akan tergiring kepada hal-hal yang musyrik, itu sangat bahaya sekali. Nah, itu bukan seperti itu ya. Spiritual ini kan bukan dia sajikan dengan satu pandangan-pandangan lahiriah atau pandangan sesuai dengan dalil-dalil yang mereka konsumsi, kan jauh sekali, sangat jauh. Karena perkara rohani ini betul-betul yang sempurna, yang sebenar-benarnya. Tidak dimuat oleh satu pandangan, pendapat dan sebagainya. Betul-betul murni bimbingan ya dari Allah dan Rasulnya dan para guru mursyidnya. Itu dia tidak boleh jauh di situ. Dan tidak boleh keluar daripada apa yang diterima dari pendahulunya. Maka kita di dalam kajian rohani ini adalah mutlak dari Allah dan Rasul. Nah, itu tidak ada ditambah-tambah. Coba perhatikan di dalam penyerahannya itu. Nah, itu dia miliknya Allah, dari Allah. Bukan yang terlahirkan dari pikiran seseorang dan dari penafsiran-penafsiran. Dan itu betul murni. Itulah yang dimaksudkan al-haq min rabbika. Yang hak itu dari Allah, milik Allah. Dan Allah letakkan menjadi sesuatu yang perhatian kita, menjadi pandangan kita, ya, menjadi sandaran kita semuanya, ibadah kita. Dan bahasa-bahasa yang tersampaikan melalui dalil begitu banyak, oleh penafsiran dan sebagainya. Dan ini Allah dia letakkan, Allah sampaikan melalui Al-Quran, dalam firman Al-Quran, di situ melalui bahasa-bahasa tamsil, bahasa-bahasa isyarat. Itu susah dimengerti, kan? Maka itulah bagian yang Allah rahasiakan, yang tersirat di balik yang tersurat. Ya, kemudian memaknainya seperti apa? Sangat berat kan bagi mereka. Tapi begitu mengenal ilmu ini, ilmu petunjuk ini, begitu terang benderang di situ penjelasan yang ada dalam Al-Quran itu, sehingga kita bisa memahami dengan jelas tanpa ada keraguan, tanpa ada kesulitan. Apalagi seorang pemikir, orang yang sudah ada punya satu kejernihan, kemurnian cara berpikir untuk mencari kebenaran, itu luar biasa lebih cepat ya, daripada hanya mengadu lisan, mengadu argumentasi berdasarkan dari pendapat ke pendapat. Nah, malah tidak ketemu. Ya artinya dari pendapat logika ke pendapat logika, kan gitu. Ya semakin tambah jauh. Nah, itu coba pendapat rohani dengan rohani ketemu. Nah, itu lebih mudah ya, karena ini perkara rohani harus dengan bahasa rohani, dengan pengalaman rohani, dan juga diskusi dengan orang-orang yang sudah mengalami itu. Jadi ketangkap ya. Jadi itulah sebabnya dalil ini menjadi
kemana-mana ya penjelasannya kan. Itu yang membuat semakin tambah susah ya, sangat sulit sekali. Tapi itulah caranya Allah, artinya tidak mudah ya untuk bisa orang itu menemuinya. Itu supaya mereka harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk belajar, sungguh-sungguh mereka untuk mendalami, bukan hanya belajar dari sisi luar saja ya, harus betul-betul menemui ahlinya gitu kan. Tapi mereka menanggapi ahli bagi dia adalah orang-orang yang mungkin menguasai semua mata kuliah, mata pelajaran ya gitu. Ini spesial ini. Jangan kita terganggu orang bermarifat itu lantas harus menguasai dalil misalnya. Orang bermarifat tidak penting menguasai dalil kan. Orang bermarifat contoh sekarang. Kita ini sudah tahu namanya Mataram, tahu namanya Lombok. Kita nggak perlu harus dijelaskan bagaimana Lombok, karena orang sudah tahu, sudah kenal. Yang penting yang perlu dijelaskan orang yang belum kenal, perlu pakai dalil supaya mereka mudah nyampe tujuannya. Nah, seperti itulah. Wah, gampangnya kan. Masa kita mau pulang ke rumah masih harus dijelaskan? Kita mau pulang ke rumah kita masing-masing, ya, tanpa dijelaskan kita sudah paham rumah kita sendiri kan, gitu. Tapi orang yang mau ke rumah kita harus dijelaskan, perlu supaya mereka bisa nyampe ke rumah kita kan gitu. Nah itulah maka perlu dibimbing. Tanyalah kepada ahlinya, tanyalah kepada yang ngerti, yang tahu. Ketika kita tidak tahu akan dikasih tahu sebenarnya caranya. Nah itu sebabnya ya Nabi bercerita tentang pengalaman spiritualnya dalam proses Nabi ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi terhadap pandangan-pandangan mereka di dalam proses perjalanannya. Nah, gitu. Allah hanya menceritakan, ya hanya pendek saja di situ, ya tentang perjalanan Nabi. Tetapi kalau diceritakan itu berjam-jam ya. Kalau dibaca ayatnya kan, pada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi. Pendek saja bahasa itu. Ya, tapi singkat bahasa itu kan dalam sekali. Kalau dibahasakan secara kerohanian itu luar biasa sebenarnya. Proses perjalanan itu yang sebagaimana Nabi sampaikan kepada sahabatnya. Tetapi sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak. Karena perjalanan itu ada sesuatu hal yang tidak logika sebenarnya. Nah, susah dia mereka terima. Tapi bagi mereka yang spiritualnya yang sudah sampai, itu senyum-senyum gitu ya. Seperti itulah ya perbedaan-perbedaan ya di kalangan orang-orang yang belajar rohani. Jadi berbeda orang-orang yang dipahamkan berdasarkan ya pandangan pandangan logika dengan pandangan orang-orang yang mengalaminya. Ya, kalau melalui pengalaman itu lebih nyata, lebih detail, lebih terasa. Gitu. Dan dari itulah kita dapat penjelasan gitu, baru bisa terbawa kita kepada suasana itu. Nah, itu. Walaupun kita belum, tapi terbawa suasana karena yang menceritakan itu adalah orang yang mengalaminya. Gitu. Nah, tetapi kalau hanya pendapat, oh mungkin ini maksudnya, nah, itulah. Ya mungkin beda-beda ya, semakin tambah ya, karu-karuan, makin tambah jauh kan ya. Makanya hayalannya mereka Nabi pakai burung terbang dengan kuda ya berkepala wanita cantik gitu kan. Kan aneh, kuda yang bersayap kan begitu kan. Bahasa-bahasa itulah yang mereka lebih ter, ter, terbangun di situ. Padahal bukan seperti itu ya. Ya, kalau kita masuk kepada ilmu kerohanian itu luar biasa, jauh sekali ya.
Itulah sebabnya kita diperkenalkan bagaimana memahami ke arah itu ya, supaya secara sempurna kita temui, saya dapatkan perjalanannya. Nah, itulah sebab itu kita mengikuti ya dari tatanan tobi'inya, hidufinya, rohaninya, sampai kepada tatanan kita pada maqam rabbaniyah. Di situ sebenarnya amat sempurna. Jadi itu menggambarkan penjelasan tentang terkait perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Itu sebenarnya kalau kita bahas ini memang tidak cukup waktu sebenarnya. Itu perlu kita bahas dari awal sebenarnya. Ini kan terkait tentang bermakrifat itu. Memang ada anunya ke situ ya. Ada kesinambungannya, ada keterhubungannya di situ sebenarnya. Jadi memahami ini kita lebih kita menginginkan bahwa dalam bentuk satu bahasa, satu tempat, satu kumpulan yang khusus sebenarnya ya. Karena apapun juga kita harus ada yang kita batasi, ada hal-hal yang tidak kita sampaikan di situ ya. Itu sebabnya kita mengikuti mana yang lebih ideal supaya bisa diterima dari sesuai dengan makom jamaah itu masing-masing. Paling tidak sepengetahuan ini insya Allah bisa apa namanya ya, bisa jadikan rujukan di situ ya. Ya kalau kita sanding dengan pemahaman pandangan-pandangan pada umumnya kan begitu. Jadi lebih mudah kita melihat. Tapi kalau kita perhatikan pada makom kita, pada latifah-latifah kita, itu pasti ketemu di situ jawabannya ya. Tidak jauh-jauh juga di situ sebenarnya. Itu isi daripada Al-Quran, isi daripada hadis, isi daripada pesan-pesannya Nabi dan pesannya Allah di situ. Di situ. Jadi kalau betul-betul direnungi, dihayati, dirasakan di situ, ketemu sih sebenarnya jawabannya di situ. Tidak lagi kita harus ulang-ulang dan sebagainya. Tapi ini kan terkait dengan apa yang kita dengar di luar, dengan apa yang tersampaikan di situ. Itu kan kita repetisi. Nah, mana-mana yang harus diambil, mana yang tidak. Itu soal. Itu sebabnya perkara ini ya sampai saat ini menjadi sesuatu hal yang sangat unik. Ya, nah, jadi itu yang menjadi luar biasa gitu. Di tengah-tengah keunikan, di tengah-tengah orang yang susah untuk nyampe, susah untuk memahaminya, kita sudah sampai di situ ya. Itu ya. Ibarat orang mau pergi ke Mekah, tuh harus pakai kapal gitu. Tapi kita sudah punya pesawat khusus kita untuk ke situnya. Orang kan harus pakai kapal baru bisa nyampenya. Tapi kita sudah memiliki pesawat. Sebegitulah perbandingannya ya. Kalau kita bandingkan ketika memahami itu bagaimana berubudiah dengan rohani, dengan berubudiah dengan fisik, jauh sekali kan. Kapan nyampainya? Jauh sekali. Itu suatu hal yang mustahil barangkali untuk bisa nyampe. Itu sebabnya Allah menciptakan dua hal berbeda untuk menjalankan kehidupan yang berbeda juga. Maka ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ada tatanannya. Ini didukung dengan ilmu pengetahuan, ilmu syariat. Nah, itu sebagai alat pendukungnya. Itu makanya orang belajar syariat sehingga kehidupan dunia semakin tambah bagus di mata hablum minan nas. Jangan kira itu di mata Allah itu puncak, itu jauh ya, belum ya. Untuk kalangan hablum minan nas mantap ya. Tapi kalau sudah belajar tentang kerohanian untuk menuju liqa rabbihnya, dia khusus sekali ya. Itu ada makom-makom khusus yang tertentu yang mereka harus lalui. Jadi pemahaman ini sungguhnya sangat sangat nyata. Itu bukan sebuah perkiraan, sebuah satu angan-angan gitu ya. Satu hal yang sangat
real sebenarnya. Nah, itu sebagaimana pernyataan Sayyidina Ali, la a'budu rabban ilam yara. Aku tidak menyembah ya, kalau saya tidak lihat yang saya sembah berarti satu hal yang berbeda. Tapi jangan memahami pernyataan itu dengan pemahaman zahir, tidak ketemu nanti. Nah, itu pikiran nanti jauh sekali ya. Nah, itu kan bahasa rohani itu seperti itu dan kita harus jawab dengan cara rohani. Nah, itu bisa dapatkan jawabannya sebagaimana pernyataan Sayyidina Ali. La Abu Rabban ya orang akan ketemu seperti itu. Ya bukan sekedar bahasa-bahasa Sayyidina Ali hanya konyol begitu aja kan memang kenyataan seperti itu. Maka ketika kita sudah ada bimbingan sebagaimana Sayyidina Ali nyatakan dan kita pun juga kita meyakinkan dan kita membenarkan pernyataan itu seperti itu ya. Mungkin itu saja ya penjelasan, pemahaman dan nasihat-nasihat semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wassalamu